Tepat saat Soyan ragu-ragu, suara lelaki tua yang dingin itu terdengar lagi. Ketidaksabaran dalam nadanya sama sekali tidak disembunyikan. Kami tidak akan memaksamu. Jika kamu merasa tidak mampu melakukannya, kamu bisa berbalik dan pergi. Kamu masih bisa mendapatkan amarah Dewa Api. Di aula lantai pertama, ekspresi Soyan tidak berubah saat mendengar perkataan lelaki tua itu. Ketika ia mengangkat pandangannya lagi, kakinya melangkah maju dan sekali lagi berjalan menuju tangga menuju lantai 2. Niat dalam hatinya tidak diragukan lagi terungkap. Jika dia pergi begitu saja, bukankah dia akan terlihat sedikit pengecut? Terlebih lagi, seseorang harus memiliki keberanian untuk bertindak dan bertarung. Jika dia tidak memaksakan diri, bagaimana dia akan tahu seberapa dalam kemampuannya? Karena Clan Shou berani menetapkan aturan seperti itu, pasti ada alasan di baliknya. Lelaki tua di dalam pavilion itu tanpa sadar memperlihatkan ekspresi pujian di wajah tuanya. Bocah ini cukup berani. Lelaki tua lainnya di sisi lain mendengus dingin dan berkata, jika dia tidak berani, maka dia bisa bermimpi bergabung dengan Clan Shou kita. Mendengar ini, lelaki tua di sampingnya tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Alasan mereka berdua memberi Soyan kesempatan ini bukan hanya karena hubungannya dengan tetua pertama, tetapi juga karena mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya. Lagi pula, jika Soyan bahkan tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan sebuah barang, bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertemuan klan dan memasuki Clan Shou? Dilihat dari situasi saat ini, tindakan Soyan jelas telah memuaskan mereka. Mengenai apakah dia bisa mendapatkan barang yang diinginkannya, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Pavilion itu kembali tenang saat Soyan perlahan melangkah ke lantai 3. Akhirnya, dia berdiri di depan tangga menuju lantai 4 pavilion langit mendalam. Soyan mengatupkan giginya erat-erat sambil menatap lurus ke arah tangga kecil yang hanya beberapa inci darinya. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya melatih teknik Dou kelas Y hingga mencapai tahap penguasaan penuh dalam waktu 3 hari. Ini bukan hanya ujian kekuatan seseorang. Di saat yang sama, ini juga merupakan verifikasi bakat pelatihan seseorang. Soyan menghela napas panjang, tubuhnya duduk bersila di tanah. Ia membuang semua pikiran yang mengganggu di hatinya. Setelah itu, ia mengangkat tangannya, membentuk segel pelatihan dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihan. Karena waktu adalah hal yang terpenting, ia harus berada dalam kondisi prima untuk proses berlatih yang akan datang. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika origin Qi yang bergolak dan terkumpul di tubuh mereda, kehangatan samar terpancar dari anggota tubuh dan tulangnya. Baru saat itulah mata Soyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia tidak berdiri, sebaliknya, memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan gulungan merah dari cincin penyimpanannya. Itu adalah amarah Dewa Api. Jejak kegugupan dan kegembiraan tanpa sadar melintas di hati Soyan saat dia melihat gulungan di tangannya. Dia telah menyaksikan kekuatan besar benda ini sejak hari pertama memasuki Clan Shou. Akhirnya tiba saatnya baginya untuk berlatih. Soyan dengan hati-hati membuka gulungan di tangannya dan mempelajari semua informasi di dalamnya dengan seksama. Pikiran dengan cepat berputar di benaknya ketika gelombang informasi perlahan mengalir. Setelah mempelajari dengan seksama metode kultivasi amarah Dewa Api untuk waktu yang lama, Soyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Amarah Dewa Api memang layak disebut sebagai salah satu dari 3 kemarahan dewa milik Clan Shou. Teknik ini jauh lebih sulit untuk dikuasai dibandingkan dengan Dou skill kelas Y biasa. Soyan bergumam, sebenarnya dibutuhkan jalan api agung sebagai pondasi untuk membentuk amarah Dewa Api. Meskipun atribut kultivasinya adalah api, jalan agung yang dipahami adalah jalan agung kehampaan. Secara mendasar, jalan agung kehampaan tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mempraktikkan amarah Dewa Api. Meskipun setiap orang dapat memahami lebih dari satu jalan agung, jelas mustahil baginya untuk mencapai level yang sama dengan Soyan dalam situasi saat ini. Soyan mendesah pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap seperti itu, dia tidak lagi punya waktu untuk memahami jalan agung api. Dia hanya bisa mengandalkan api surgawi di dalam tubuhnya untuk mencobanya. Soyan sekali lagi menuangkan pikirannya ke dalam gulungan di depannya. Saat pikirannya mengalir ke dalam gulungan itu, seperangkat metode kultivasi lengkap terbentuk di dalam pikirannya. Sosok ilusi membentuk segel di dalam pikirannya ketika kekuatan harus berkumpul. Itu adalah perwujudan amarah Dewa Api. Pada saat yang sama,
Shoyan yang memejamkan mata di dunia luar mengangkat tangannya. Pikirannya mengikuti gerakan sosok ilusi itu, perlahan-lahan mengubah segel di telapak tangannya. Aura Genki dalam pusaran di tubuhnya juga mulai beredar. Kabut tipis di sekitar sosok ilusi itu mengumpal menjadi banyak tirai. Dan api berwarna ungu di permukaan tubuh Shoyan juga menyembur keluar. Api itu dengan cepat mengumpal dan menutupi tubuhnya. Sepanjang proses, Shoyan tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Dari manuver Genki-nya hingga aglomerasi api surgawi, semuanya tampak berjalan lancar tanpa kesalahan sedikit pun. Bahkan beberapa hambatan yang tak terhindarkan yang dijelaskan dalam gulungan itu pun terlewati secara alami. Apa yang sedang terjadi? Shoyan tercengang saat dia memeriksa semua yang terjadi pada tubuhnya. Budidaya kemarahan Dewa Api agak terlalu mudah. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Shoyan. Tentu saja, orang lain juga tidak akan memikirkannya. Meskipun mempraktikkan amarah Dewa Api membutuhkan jalan api sebagai pondasinya, pada dasarnya, jalan Dewa Api merupakan turunan dari kekuatan api surgawi. Dibandingkan dengan orang biasa, Shoyan memiliki api surgawi jauh lebih unggul daripada yang lain, terlepas dari apakah itu pemahamannya atau kendalinya terhadap api. Wajar saja jika dia berhasil mempraktikkan amarah Dewa Api. Pada saat tertentu, ketika bayangan ilusi besar di balik sosok itu terbentuk dalam pikiran Shoyan, bayangan besar yang terkumpul dari api berwarna ungu perlahan-lahan terbentuk di belakang Shoyan. Saat Dewa Api terbentuk, tekanan api yang tak terlihat tiba-tiba menyebar, menutupi setiap sudut lantai 3. Aura yang mendominasi tampak membumbung ke langit, seolah-olah ingin menjungkir balikan papilium langit dalam. Pada saat yang sama, kedua tetua yang duduk bersila dengan mata tertutup di puncak papilium tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka yang keruh dipenuhi dengan keterkejutan. Shoyan yang duduk bersila di lantai 3 papilium dalam, di belakangnya, patung api raksasa menjulang tinggi seperti gunung kecil. Jika Shoyan tidak duduk bersila, patung itu pasti telah menembus kubah. Bahkan tubuh patung raksasa itu terus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cukup, baru pada saat inilah suara lelaki tua yang tertawa itu tiba-tiba bergema di benak Shoyan. Pikiran Shoyan langsung menjadi jernih. Genki dan api surgawi yang terus-menerus ia kirimkan ke patung raksasa itu juga berhenti. Patung raksasa di belakangnya kembali stabil. Pada saat yang sama, ketika Shoyan membuka matanya, dia terkejut merasakan tekanan yang menakutkannya memenuhi ruang di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Dengan pemikirannya, patung besar di belakangnya perlahan menghilang. Baru kemudian tekanan di dalam aula yang akan meledak berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, ruangan kosong di belakang Shoyan tiba-tiba berubah. Seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan muncul. Shoyan sepertinya merasakan sesuatu saat ia berbalik dengan cepat. Ia buru-buru membungkuk dan menyapa lelaki tua itu. Shoyan memberi hormat pada yang lebih tua. Pria itu mengamati Shoyan dari atas ke bawah. Matanya tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ini benar-benar sudah selesai?" Jelas, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Shoyan dapat mempraktikkan amarah Dewa Api ke tahap lanjutan dalam waktu kurang dari setengah hari. Kecepatan pelatihan semacam ini benar-benar di luar imajinasinya. Terlebih lagi, dari tampilan tekanan khusus yang dilepaskan Shoyan saat dia menggunakan amarah Dewa Api, itu telah melampaui pengetahuannya tentang kemarahan Dewa Api. Terlepas dari apakah itu tingkat tekanan yang menakutkan atau amarah Dewa Api yang terus melonjak, itu adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Di tangan Shoyan, gulungan ini tampaknya telah menemukan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Hanya dari titik ini saja, amarah Dewa Api dan Shoyan praktis dibuat khusus. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah lelaki tua itu, Shoyan tidak bisa menahan senyum. Dia menggaruk kepalanya dan tertawa datar. "Aku hanya beruntung. Aku tidak menyangka prosesnya akan berjalan semulus itu." Jawaban ini membuat wajah lelaki tua di depannya semakin berkedut. Dia berkata, "Bukankah terlalu rendah hati untuk mengatakan bahwa kamu beruntung? Lagi pula, sesuatu seperti api surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mengandalkan keberuntungan." Setelah hatinya terguncang, lelaki tua itu segera mengaitkannya dengan api surgawi di dalam tubuh Shoyan.
Shoyan juga tersenyum canggung. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa datar dan bertanya, "Karena teknik Do telah dikuasai, bolehkah aku tahu apakah generasi muda ini dapat memasuki level keempat?" Lelaki tua itu membalas, "Kamu benar-benar tidak sopan. Kalau aku tidak ada di sini sebelumnya, aku khawatir papilium langit dalam ini akan hancur karenamu. Sekarang, kamu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih." Mendengar ini, Shoyan awalnya terkejut. Setelah itu, dia buru-buru tersenyum canggung dan membungkuk untuk meminta maaf. Generasi muda ini tahu kesalahannya. Yang lebih tua, tolong maafkan aku. Shoyan juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menciptakan tekanan yang begitu kuat hanya dengan mengikuti metode pelatihan itu untuk berlatih. "Baiklah, aku tidak ada di sini untuk mengkritikmu. Karena amarah Dewa Api telah dikuasai, aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun yang ingin kau lakukan selanjutnya. Namun, kau harus ingat bahwa kau hanya dapat mengambil satu dari benda-benda di sini. Selain itu, kau tidak diperbolehkan untuk melangkah ke tingkat puncak papilium di atas lantai 4. Hanya orang-orang di tingkat tetua yang dapat memasuki tingkat atas papilium langit dalam. Jika kau terus bertindak seperti sebelumnya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Namun, saat ia mengakhiri kata-katanya, ekspresinya berubah tegas. Ia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Penghalang tak terlihat yang terbentuk di depan tangga menghilang dengan tenang. "Terima kasih tetua." Shoyan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Tanpa ragu, dia berbalik dan berjalan menuju tangga dengan langkah lebar. Emosi yang membara tanpa sadar muncul dari lubuk hatinya. Namun, tepat ketika Shoyan melangkah dengan penuh semangat menuju tangga di depannya, suara lelaki tua di belakangnya sekali lagi terdengar. "Tunggu sebentar." Suara tua yang agak serak itu seperti paku baja, menyebabkan tubuh Shoyan langsung membeku. Kegembiraan yang baru saja muncul di matanya langsung menghilang. Setelah berhenti cukup lama, tubuhnya dengan kaku berbalik dan sekali lagi menatap lelaki tua itu. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan dorongan untuk mengumpat dengan keras. "Pertama, kembalikan amarah Dewa Api di tanganmu ke posisi semula. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melangkah ke level keempat." Mata lelaki tua itu mengandung sedikit ejekan ketika dia melirik Shoyan dan tertawa pelan. Saat Shoyan mendengar kata-kata ini, saraf yang tegang di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengendur. Segera, dia buru-buru mengembalikan gulungan di tangannya ke posisi semula. Ketika dia berbalik lagi, sosok lelaki tua itu telah menghilang. Melihat ini, Shoyan akhirnya tenang. Langkah kakinya tidak berani berhenti saat dia dengan cepat terbang menuju lantai keempat. Pada saat yang sama, di puncak papilium, kedua lelaki tua itu saling memandang. Salah satunya adalah orang yang baru saja menemui Shoyan. Dia berkata, meskipun anak ini meminjam manfaat dari api surgawi, merupakan fakta yang tak terbantah bahwa dia mampu menguasai amarah Dewa Api dalam waktu setengah hari. Setengah hari, aku ingat bahkan Shotian menggunakan hampir 2 hari. Lelaki tua galak di sampingnya mengangguk pelan dan menambahkan, "Ya, tetapi meskipun begitu, jika dibandingkan dengan leluhurnya, dia masih memiliki sedikit kekurangan." Tepat saat suara lelaki tua yang dingin itu menghilang, suasana di papilium tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam benak mereka berdua, pemandangan dari beberapa tahun yang lalu muncul di saat yang bersamaan. Meskipun mereka tampak tenang, hal itu menimbulkan badai di hati mereka. Kemungkinan besar, mereka tidak akan pernah bisa melupakan kejadian hari itu selama sisa hidup mereka. Bagaimana tidak, Shoshuan hanya menggunakan 4 jam untuk menguasai amarah Dewa Angin dari salah satu amarah dewa. Sekarang, meskipun juniornya ini tidak dapat dibandingkan dengan leluhurnya, dia jelas dapat disebut menakjubkan. Mari kita lihat bagaimana penampilannya di pertemuan klan. Lelaki tua yang dingin itu tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Kalimat itu tampaknya merupakan penegasan dan juga antisipasi. Di sisi lain, Shoyan sudah melangkah ke lantai keempat papilium langit dalam. Dibandingkan sebelumnya, koleksi di lantai 4 tidak diragukan lagi lebih melimpah. Sayangnya, bahkan setelah mengobrak-abrik semua kotak giok yang berisi pil obat, Shoyan masih tidak dapat menemukan pil obat yang dapat membantu Shoshuan menerobos kultivasinya. Hal ini juga menyebabkan hatinya yang awalnya terbakar menjadi gugup dan cemas. Sesaat kemudian, di depan rak penyimpanan yang penuh dengan berbagai formula pil, tatapan Shoyan dengan hati-hati dan perlahan menyapu setiap gulungan.
Formula pil ini adalah harapan terakhirnya. Jika dia gagal, maka perjalanannya ke Papilium Langit Dalam akan dianggap sia-sia. Sambil menahan amarah di hatinya, mata Shoyan tak berkedip saat ia membolak-balik setiap formula pil di rak penyimpanan. Setelah 1 jam penuh, ia melihat hanya ada beberapa formula pil tersisa yang belum ia periksa. Namun, formula pil yang ia butuhkan tidak membuahkan hasil apapun. Shoyan tak dapat menahan diri untuk mengurutkan alisnya rapat-rapat. Emosi di hatinya juga menjadi semakin suram. Ini sudah gulungan terakhir. Tangan Shoyan sedikit gemetar ketika mengambil gulungan terakhir dari rak penyimpanan. Dengan mentalitas bertaruh, gerakan tangannya sangat lembut saat dia perlahan membukanya. Kata-kata tebal itu perlahan memasuki matanya. Pil pemulihan peringkat 7. Pada akhirnya, tetap saja tidak ada apa-apa. Sambil mendesah berat, Shoyan tak berdaya menyingkirkan gulungan di tangannya dan mengembalikannya ke tempat semula. Tangannya terkulai rendah dan wajahnya muram. Telapak tangan di balik lengan bajunya tak kuasa menahan diri untuk mengepal, lalu melepaskannya dengan gemetar. Akhirnya, dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan menuju tangga. Namun, tepat saat Shoyan hendak berbalik, kakinya seperti menginjak sesuatu. Saat dia mengangkat kakinya untuk melihat dengan heran, dia terkejut melihat gulungan formula pil yang mengelinding ke tanah dengan terbuka lebar. Apa yang terpantul di matanya saat ini adalah 3 kata tebal, pil penghancur penghalang. Shoyan memegang erat formula di tangannya. Dia tak dapat menahan napas panjang lega. Pil pemecah penghalang peringkat 7 adalah pil kelas menengah. Pil ini dapat meningkatkan peluang seorang ahli kaisar asal puncak untuk menerobos hingga 20%. Jika seseorang beruntung, peluangnya bahkan dapat meningkat hingga 30 hingga 40%. Meskipun peluangnya tampaknya tidak tinggi, bagi seorang ahli yang telah mencapai puncak alam kaisar asal, bahkan peluang 10% untuk menerobos sangat menggoda. Belum lagi pil pemecah penghalang ini dapat meningkatkan hingga 20%. Setelah menghela napas lega, Shoyan buru-buru menyimpan formula pil di tangannya. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera berjalan menuju tangga tempat dia datang. Sekarang, setelah dia mendapatkan formula pil, dia akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan kultivasi Shoshuan. Dalam sekejap mata, Shoyan kembali ke lantai pertama. Tangannya tanpa sadar mengusap cincin penyimpanan di jarinya dan mengusapnya dengan lembut. Setelah memastikan bahwa formula pil itu memang ada, dia melangkah beberapa langkah ke depan pintu dan hendak mengangkat tangannya untuk membuka pintu. Namun, pada saat inilah suara tua dari dalam aula sekali lagi terdengar seperti roh jahat. Tunggu sebentar. Mendengar kata-kata itu lagi, Shoyan merasa pikirannya terguncang. Tindakan berturut-turut dari kedua lelaki tua ini telah menyebabkan suasana hatinya berfluktuasi. Shoyan perlahan berbalik dengan wajah muram. Kali ini, berdiri di depannya adalah 2 lelaki tua berjubah hitam. Setelah satu dari mereka memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, yang merupakan ekspresi yang dilihat Shoyan sebelumnya. Sedangkan yang lainnya, wajahnya yang tua tampak agak kaku, dan dia memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh, yang membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Orang yang memanggil Shoyan sebelumnya tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Aku, Shoyan, memberi salam kepada kedua tetua. Meskipun hatinya tidak puas, 2 orang di depannya tetaplah pelindung Papilium Langit Dalam. Belum lagi kekuatan mereka. Hanya identitas ini saja sudah cukup baginya untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Menanggapi sikap hormat Shoyan, lelaki tua yang tertawa itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Lelaki tua lainnya mengabaikannya dengan acuh tak acuh dan membuka mulutnya dengan dingin. Formula pil yang kamu pilih adalah pil penghancur hambatan. Begitu lelaki tua yang dingin itu selesai berbicara, hati Shoyan tiba-tiba tenggelam. Dia tidak menyangka lelaki tua ini benar-benar datang untuk mengambil formula pil dari pil penghancur penghalang. Apakah ini untuk Shoshuan? Melihat Shoyan tidak menanggapi, lelaki tua itu terus berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar nama Shoshuan, Shoyan tiba-tiba mengurutkan kening dan mengertakkan giginya menolak berkomentar. Lelaki tua yang tertawa itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Anak muda, orang tua ini tidak bermaksud untuk membuatmu patah semangat. Tetapi dengan kondisi Shoshuan, bahkan ketua agung tidak akan dapat menemukan apapun.
Bahkan jika kamu dapat memurnikan pil penghancur penghalang, kamu tidak akan dapat membantunya. Mendengar ini, ekspresi wajah kaku Soyan sedikit mereda. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Junior menghargai kebaikan senior, tapi apapun yang terjadi, aku harus mencobanya sendiri," ucap Soyan. "Tetapi jika So Xuan telah meminum pil penghancur penghalang, apakah kamu bisa berisikeras?" Begitu lelaki tua itu mengatakan ini, wajah Soyan tampak suram. So Xuan ternyata sudah meminum pil penghancur penghalang. Jika memang begitu, bukankah formula pil yang telah susah payah ditemukannya tidak ada gunanya? Memikirkan hal ini, Soyan tidak dapat menahan rasa kecewa. Siapa yang mengira bahwa semua usahanya akan sia-sia pada akhirnya? Melihat ekspresi wajah Soyan, kedua lelaki tua itu saling memandang. Salah satu dari mereka menjentikkan jarinya dan cincin penyimpanan di jarinya berkedip. Sebuah gulungan berubah menjadi aliran cahaya sebelum mendarat di tangan lelaki tua itu. "Meskipun kamu tidak bisa menggunakan pil penghancur penghalang, aku punya formula pil lain di sini. Aku ingin tahu apakah kamu punya keberanian untuk mencobanya." Mendengar kata-kata ini, mata Soyan yang agak kecewa langsung berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan heran. "Pernahkah kamu mendengar tentang pil transformasi leluhur?" Hampir bersamaan dengan suara lelaki tua itu, Soyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kegembiraan liar muncul di wajahnya. Dibandingkan dengan pil penghancur penghalang, pil transformasi leluhur bahkan lebih terkenal. Meskipun kedua ramuan itu adalah ramuan tingkat 7, ramuan transformasi leluhur adalah ramuan tingkat 7 yang tinggi. Efek terbesar dari pil transformasi leluhur adalah seperti yang tersirat dari namanya. Pil ini dapat memungkinkan seorang ahli puncak alam kaisar asal untuk berhasil menerobos ke alam transformasi leluhur. Karakteristik ini telah berhasil menyebabkan pil transformasi leluhur sangat dicari oleh banyak kaisar asal di benua. Soyan tidak ragu bahwa dengan bantuan pil transformasi leluhur, terobosan So Xuan adalah suatu kepastian.